Silakan. Oke, terima kasih Pak Habib. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya dengar Pak Habib bicara seperti ini, saya mau pulang aja. Karena masalah udah selesai. Tadi saya terima kasih diundang oleh Kopas Sandi ya. Apa itu? Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi. Oke, bagus namanya. Kalau udah menang, masih ada nggak Kopas Sandi? Ada. Kalau saya ikuti pikiran Habib tadi, Kopas Sandi itu, kalau udah menang masih ada, tapi namanya berubah. Jadi Komando Pasukan Akal Sehat Demi Indonesia. Jadi ada terus. Oke, karena ditugaskan untuk bahas ini, kapasitas dan kapabilitas dalam realitas kepemimpinan nasional. Mungkin agak salah nih judulnya nih. Ini ada kalimat yang dihapus ya. Mestinya kalimatnya, mengapa tidak ada kapasitas dan kapabilitas dalam kepemimpinan nasional hari ini? Karena yang kita mau jawab, mengapa tidak ada? Jadi itu problem hari ini. Nah, saya ada di sini, saya senang ada di Masjid Biru. Iya, dan biru itu jadi simbol perlawanan sekarang ya. 10 April, salah, 17 April. Sekarang 10 Maret. 10 Maret di Masjid Biru, 10 Februari di Masjid Biru, 17 April Presiden baru. Oke teman-teman, kita sedikit bahas ulas soal itu. Kenapa orang sekarang bertanya, apa yang terjadi dengan negeri ini sehingga kita gagal untuk menghasilkan akal pikiran itu? Padahal negeri ini didirikan oleh kumpulan akal pikiran yang sangat bagus. Waktu kita merdeka, kita dimerdekakan oleh akal pikiran. Dengan kecerdasan diplomasi, dengan perjuangan gerilya itu adalah strategi perlu akal itu. Kenapa dia hilang hari-hari ini? Kenapa orang ngotot untuk sekedar mengucapkan kemungkinan perubahan dan harus mengalami persekusi? Hanya ingin perubahan. Jadi kita lihat bahwa negeri ini sebetulnya, betul kata Pak Habib, sedang ditenggelamkan oleh kedunguan. Dan itu tugas kita bersama untuk mengapungkan ulang perahu akal sehat. Karena gelombang kedunguan itu setiap hari ada di depan mata kita. Kita berupaya untuk mengingat sejarah masa lalu, supaya kita tahu bahwa negeri ini tidak pernah lenyap karena kita memelihara hal yang sama, yaitu akal sehat. Biru, warna dari dua keadaan, langit biru, lautan biru. Langit biru artinya kita tinggikan akal sehat kita setinggi langit. Laut biru artinya kita tenggelamkan hati bersih kita ke dasar birunya langit. Jadi kita menginginkan ada hubungan antara masa lalu, dasar kita bernegara, waktu kita memulai kemerdekaan, dan kita harapkan kita bisa pergi ke langit yang biru juga. Dari dasar laut kita pergi ke langit semesta. Tetapi gelombang menghalangi kita untuk menempuh pelabuhan yang teduh. Dibuat angin puting beliung oleh ambisi kekuasaan. Jadi kita kehilangan kehangatan berwarga negara karena ambisi itu mengguncang kita setiap hari,
Seolah-olah tidak ada lagi jalan lain selain konfrontasi-konfrontasi yang diucapkan secara sangat dangkal oleh kekuasaan. Kalau Anda lihat setiap hari tema keakraban bernegara, keakraban antar warga negara hilang karena satu slogan yang biasa disebut kami Pancasila. Terus yang lain apa dong? Jadi itu ya sering dibela, mengucapkan kami Pancasila itu adalah himbauan toleransi. Kami Pancasila selalu itu slogan toleransi. Padahal itu slogan arogansi. Seolah-olah ingin dibuat dikotomi, yang pro Pancasila hanya yang pro rejim, yang anti Pancasila pasti fundamentalis. Padahal beragama itu mesti fundamental. Nggak ada orang beragama pragmatis, paruh-paruh. Jadi bahasa pun dipakai untuk menyesatkan kecerdasan publik. Akibatnya saya sekarang takut mengucapkan kata radikal, fundamental. Loh, itu bahasa yang baik. Tidak ada orang yang, kalau kita mau beragama, beragamalah secara radikal. Sampai ke akar-akarnya. Beragama secara fundamental, supaya substantif. Sekarang seolah-olah itu adalah kata yang terhina. Jadi saudara-saudara lihat bahwa kekuasaan ini terus-menerus menghasilkan ketegangan. Karena tidak tahu tentang sejarah, tidak paham tentang sejarah kepemimpinan nasional. Dari awal, negeri ini didirikan dengan semangat Islamis. Semangat Islami. Piagam Jakarta itu ada di dalam memori kita, nggak mungkin dihilangkan. Sehingga jangan larang orang untuk berimajinasi tentang Piagam Jakarta. Karena itu ada di dalam memori sejarah kita tuh. Bahwa kita memutuskan untuk berkedaulatan rakyat, yaitu juga keputusan politik. Tapi bukan berarti menghalau mereka yang berpikir tentang pikiran, ideologi yang basisnya adalah Piagam Jakarta. Inspirasi itu akan timbul terus. Saya menulis panjang lebar soal itu di majalah Prisma tentang Pancasila. Dan gak ada satupun yang mau membantah dari istana. Karena itu diluncurkan saat hari 1 Juni tahun lalu dan Presiden Jokowi ada di situ. Jadi saya mau ingatkan ulang bahwa kita dibuat panik kalau bicara tentang ideologi itu. Seolah-olah terhina atau terlarang kalau kita mempersoalkan dasar negara. Justru kita ingin mempersoalkan dasar negara dalam percakapan intelektual. Seperti para pemimpin kita di masa lalu tuh, yang berupaya untuk menghasilkan pikiran terbaik bagi bangsa ini. Karena itu setiap kali saya diundang untuk seminar tentang Pancasila, saya tanya, temanya apa? Temanya adalah Pancasila sudah final. Kalau udah final ngapain diseminarkan? Tolol, dungu. Kan seminar artinya melihat kemungkinan, entah untuk interpretasi, entah untuk memaksimalkan ide, itu yang nggak ada. Jadi percakapan intelektual justru berhenti karena kekuasaan memonopoli diskursus percakapan publik. Nggak ada lagi tempat kita bercakap-cakap secara akrab, bahkan bertentangan pendapat, karena langsung dikasih label. Nah itu pentingnya kita mempelajari sejarah, termasuk dalam kita berdebat untuk mencari pemimpin yang baik, ya kita manfaatkan sumber-sumber sejarah kita. Kita nggak perlu, karena kalau orang mengkritik, seolah-olah saya selalu menghujat presiden. Saya nggak menghujat presiden. Yang saya hujat adalah penampilan publik beliau, bukan persona beliau. Jadi kita gagal untuk membedakan antara penampilan publik seseorang dengan penampilan privatnya. Kalau dia lagi potong rambut di bawah pohon, misalnya, dan gak ada kamera istana, maka itu kegiatan privat. Kegiatan beliau sebagai manusia. Kalau ada kamera istana di situ, maka itu kegiatan publik, walaupun potong rambut bukan aktivitas kenegaraan. Tapi karena ada kamera, artinya
ingin dipamerkan. Karena itu semua yang dipamerkan pasti mengundang kritik. Kan itu jangan pamerkan kalau nggak mau dikritik. Kan itu jalan pikirannya kan. Jadi dia baper sendiri. Ya, saya senang orang yang rambutnya rapi. Tapi saya lebih senang lagi kalau isi kepalanya yang rapi. Jadi teman-teman semua, kita mau evaluasi keadaan ini. Memimpin artinya menghasilkan keadilan. Kita hanya berpolitik dalam rangka menghasilkan keadilan. Politik dari awal ada upaya untuk mendistribusikan keadilan. Dan keadilan itu hanya mungkin diaktifkan melalui akal pikiran. Kita bisa berdoa secara tulus, tapi itu urusan privat kita pribadi. Tapi urusan publik harus dihasilkan dengan akal pikiran. Karena mendistribusikan keadilan itu pekerjaan yang sangat rumit. Nah, politik bukan pemerintahan rakyat, tapi pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Jadi demokrasi itu bukan yang biasa disebut pemerintahan dari dan oleh untuk rakyat, bukan. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Jadi kalau orang nggak berakal, bagaimana mau jadi pemimpin? Akan terjadi manipulasi. Bukan dia tidak mampu, dia akan dikendalikan oleh orang-orang jahat di sekitarnya. Itu soalnya tuh. Ya. Nah, kita ingin agar supaya kepemimpinan kita dikembalikan pada pengetahuan sejarah, bahwa zaman dulu orang berdebat, tapi setelah berdebat pulang naik sepeda sama-sama, makan di warteg sama-sama. Ini nggak ada lagi keakraban itu. Kehendak untuk menghasilkan Indonesia yang beradab hilang karena tadi arogansi kekuasaan. Kita evaluasi terus. Setiap kali presiden mengucapkan sesuatu ke publik, yang terjadi adalah kontroversi. Karena nggak diulas lebih dahulu di kepala, jadi langsung keluar dari mulut. Karena kertasnya banyak betul yang disodorkan ke beliau itu. Sehingga otaknya jadi kacau apa yang mau diucapkan. Nah, yang lebih penting adalah kita mengingat bahwa pemimpin itu kalau dia punya visi ke depan, dia nggak memerlukan contekan. Kalau dia punya visi, kita ingin pemimpin yang visioner. Kalau Anda punya contekan, taruh di meja sini, kalau kipas anginnya kenceng, contekannya hilang, lagi bagaimana? Masa pemimpin munggut visi dan misi di bawah? Kalau munggut kelamaan, otak sama dengkulnya nyambung. Jadi pemimpin yang punya visi tidak akan takut kehilangan teks, contekan, karena visi itu adanya di kepala. Jadi itu prasyarat pemimpin itu, dia mesti pandangan jauh ke depan. Itu namanya visioner. Jauh ke depan artinya sudah ada di kepala. Nah, pemimpin kita hari ini visinya pendek sekali. Bahkan ingatan sejarahnya 2014 dia nggak tahu. Siapa yang bawa dia ke Jakarta? Dia nggak tahu. Nomor rekening yang dia punya untuk menerima uang sekian miliar pertama, dia udah lupa tuh. Pemimpin kita tidak mempunyai visi, dia masih punya visi. Visinya ya nggak panjang-panjang, paling 30 cm, karena cuman buat contekan di depan tuh 30 cm. Bagaimana mungkin negeri serumit ini mau dipimpin oleh pemimpin yang visinya cuma 30 cm? Dan itu pun kipas angin mesti dimatiin. Jadi saudara-saudara, saya balik lagi pada tema tadi. Prasyarat pertama tadi Pak Habib sudah katakan, akalnya harus jernih. Yang kedua, hatinya harus teduh. Dua soal itu, dua. Kenapa dua? Karena satu nggak cukup.
akal yang jernih dan hati yang teduh akan tampil ke publik, dan publik merasakan itu setiap kali dia buka channel TV. Langsung kelihatan akalnya bersih apa tidak, hatinya teduh apa tidak. Diganggu sedikit oleh puisi Fadlizon, hatinya udah panas. Masa pemimpin hatinya panas melulu? Karena nggak mampu mencerna makna dari puisi. Puisi itu apa yang otentik keluar dari dalam batin seseorang, bukan yang dibuatkan, disodorkan oleh tim sukses. Jadi teman-teman semua di sini, kita menginginkan agar supaya pemimpin itu visioner, mampu bahkan melihat apa yang belum dibahas oleh koran, apa yang belum dibicarakan oleh kampus. Itu namanya pemimpin visioner yang menjadi prasyarat utama kepemimpinan ke depan itu. Kalau kita uji misalnya, apa pengetahuan pemimpin hari ini tentang potensi konflik di Laut Cina Selatan misalnya. Kalau 2 minggu lagi terjadi eskalasi perang dagang antara Cina dan Amerika, tiba-tiba Amerika bilang, kita mau perang terbuka, Indonesia ada proksinya Cina, karena itu kita mau jepit dia. Kita masih dalam slogan NKRI harga mati. Pertanyaan saya, berapa jam NKRI bertahan kalau terjadi perang di Laut Cina Selatan misalnya? 14 jam cuman. Karena itu adalah jalur distribusi beras, kedelai, daging, bawang putih, bawang merah, ikan asin, yang adalah sumber energi kita. Energi pangan kita tuh lewat Cina Selatan. Energi bahan bakar kita juga kita import lewat situ. Obat-obatan kita lewat situ. Jadi kalau kita dijepit di situ, armada ke-7 Amerika turun dari Okinawa ke Pakistan, yang Pakistan naik ke Okinawa, kita dijepit dalam 14 jam. Berapa banyak ibu-ibu, mak-mak muda apalagi, yang baru mau melahirkan, kesakitan lalu keguguran karena tidak ada antibiotik. Karena obat pun kita masih import. Pangan kita pasti selesai. Energi. NKRI harga mati kalau kita berdaulat di bidang energi, pangan, dan politik. Faktanya kita import semua. Pangannya kita import, energi kita import, konsultan politik kita import. Jadi negeri ini terhina karena nggak ada yang otentik dari kita. Karena disebabkan oleh pemimpin yang tidak mampu untuk membaca masa depan. Nah, karena itu saya senang selalu kalau bertemu dengan millennials. Millennials bukan sekedar anak muda, tapi mereka yang berpikiran visioner. Emak-emak ini visioner karena berpikiran tentang masa depan anak cucunya tuh. Nah, sekarang kita dimanipulasi, opini publik itu dimanipulasi oleh grafik-grafik palsu, kekuasaan, statistik segala macam. Dipromosikan terus bang, nggak ada persoalan dengan ekonomi, kita tumbuh 5,1%. Ya oke, 5,1 itu bagus. Dibandingkan apa? Dibandingkan dengan 10%. Gitu. Dibandingkan dengan 4% ya 5,1 bagus. Tapi kemudian pemerintah memberi teori, sekarang kita 5,1. Tahun lalu nggak sampai 5,1, 4,8. Jadi bagus kita bertumbuh. Nah, itu artinya narcis, membandingkan dengan dirinya sendiri. 5,1 itu dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya mestinya tuh. Pemerintahan SBY itu 6, sekian, yang sekarang 5,1. Lebih bagus mana? Jadi cara berpikir itu yang terus saya kritik. Kalau misalnya pemerintah naik menjadi ya minimal 6,5 kali dijanjikan 7. Oke. Kita kasih pujian? Enggak juga. Ya karena dijanjiin 7 masa 6,5 kita kasih pujian. Tapi dia nuntut dipuji gitu. Kan dungu kan? Itu kayak mahasiswa saya, Pak kasih saya pujian dong. Kamu dapat berapa? Dapat A. IP kamu berapa? 4. Kenapa saya mesti puji? Memang itu tugas saudara.
mencapai IP 4 dan dapat skripsi A. Itu tugas saudara. Kalau saudara dapat A plus dan IP saudara 7, baru saya kasih pujian itu. Jadi ya, hal yang standar. Jadi saudara-saudara, kita dimanipulasi dengan cara yang sangat bodoh. Kalau manipulasinya cerdas, oke, saya terimalah. Ini manipulasi pun bodoh, dungu itu. 5,1 itu nggak perlu ada kabinet untuk menghasilkan ekonomi 5,1. Kabinet tutup, berhenti, tetap 5,1. Kenapa? Selama emak-emak masih ke pasar naik Gojek, pasti ekonomi tumbuh 5,1. Karena emak-emak belanja di pasar, ekonomi udah tumbuh 4,8. Naik Gojek mendistribusikan ekonomi tumbuh 5,1. Jadi rejim ini berhutang pada emak-emak dan tukang ojek. Tapi nanti ada klaim lagi bahwa kan tukang ojek adalah membuka lapangan kerja. Iya, dia buka sendiri karena pemerintah nggak bisa buka lapangan kerja. Jangan dibalik-balik gitu. Siapa yang Gojek itu adalah aktivitas sendiri, aktivitas mandiri. Emak-emak pergi ke pasar karena menghemat uang belanja, bahkan cari telur, segala macam keperluan dengan mencicil. Jadi pada wajah emak-emak di pagi hari, kita langsung merasakan ketidakadilan. Bangun pagi, wajah emak-emak udah cemas karena dia takut harga telur naik lagi di pasar Bogor. Waktu dia pulang dari pasar, dia memasak, dia lihat LPG-nya nggak cukup untuk memasak. Sebelum dia tidur dia cemas, ada nggak uang jajan buat anaknya yang masih balita tuh. Jadi kita melihat secara saksama ketidakadilan itu bukan pada grafis pemerintah, tapi pada mata rakyat kecil. Di situ kita menemukan ketidakadilan. Nah, saudara-saudara, masih ada 50 hari ke depan. 50 hari untuk menyelesaikan tugas mulia kita, yaitu kata Habib tadi, membasmi kedunguan. Jadi 50 hari menuju kemenangan, artinya 50 hari membasmi kedunguan. Saya menganggap bahwa hari ini di seluruh Indonesia ada gerakan diam-diam dari ASN yang menghendaki perubahan. Karena cara birokrasi menegur ASN itu menunjukkan arogansi, kasar. Saya setiap minggu saya ada 2 kali di universitas daerah ketemu dengan ASN, dan semuanya, kemarin saya di Lubuk, satu kantor ASN dari sebuah dinas, nggak usah saya sebut namanya tuh, berfoto dengan saya sambil mungkin 20 orang makan siang. Dia nggak mau balik ke kantor, dia datang ke Universitas Muhammadiyah untuk dengar ceramah saya dan berfoto sambil berbisik, saya nggak bisa begini Pak, tapi di kantong saya begini. Yes. Sekarang pertanyaan saya, mampu nggak surveyor istana membaca 2 jari yang ada di kantong? Itu yang membuat saya heran, sambil jengkel bahwa promosi seolah-olah masih ada 20%. Gila, udah 6 bulan masih 20%. Karena surveyor